gue pernah ngerasain quarter life crisis ketika gue lagi semester 6 kemarin. Ya, gue pernah ngalamin quarter life crisis, apalagi akhir-akhir ini, karena gue ngerasa gue tuh harus udah mikirin masa depan gue. Gue ngeliat teman-teman gue tuh udah magang, udah punya penghasilan, udah punya achievement sesuatu yang gue tuh masih kayak ngerasa gue tuh kurang gitu. Sampai saat ini tuh gue ngerasa kayak, aduh, gue khawatir malah nantinya gue kerja nggak sesuai sama passion gue. Gue harus ngapain sih? Gue tuh baiknya kayak gimana? Jadi gue bener-bener lagi di fase stuck dan gue bingung harus ambil tindakan apa. Apakah Anda sering merasa cemas terhadap masa depan? Takut jika tahun-tahun berikutnya tidak berjalan sesuai dengan harapan? Bisa jadi Anda sedang mengalami quarter life crisis atau QLC. Fenomena ini sangat sering terjadi di kalangan milenial, kisaran usia 20 tahun hingga 30 tahun. Quarter life crisis ini terbilang cukup normal karena ada di tiap individu. Mengingat tahapan perkembangan tiap individu ada dari bayi, kanak-kanak, remaja, sampai dewasa. Nah, QLC atau quarter life crisis ini ada pada transisi dari remaja sampai dewasa. Jadi, tiap orang punya rentang untuk mengalami hal ini, namun berbeda dalam responsnya. QLC sendiri merupakan periode ketika seseorang mengalami krisis emosional yang melibatkan perasaan sedih, terisolasi, tertekan, tidak percaya diri, cemas, kehilangan motivasi, kebingungan, serta takut akan kegagalan. Pada umumnya, QLC sendiri dipicu oleh permasalahan seperti karir, finansial, relasi, serta nilai-nilai yang diyakini dalam pekerjaan maupun kehidupan. Menurut salah satu dosen IPB University, ada beberapa fase dalam QLC. Dari beberapa banyak kajian menunjukkan bahwa QLC itu butuh penerimaan. Jadi tahap 1 adalah orang mulai menyadari adanya krisis dalam dirinya, mau jadi apa, tapi modal saya apa ya? Tahap kedua lalu pada individu itu merasa lalu komitmen seperti apa yang perlu saya buat untuk mengejar yang tadi saya khawatirkan ini. Nah, pada fase ini bisa jadi orang atau individu yang merasakan krisis perlu nih gitu ya, ada yang personal tujuan personal sama ada tujuan profesional. Nah, pada fase ini individu perlu untuk menemukan yang bermakna ya. Nah, dari situ dia baru bisa bangkit. Gejala awal quarter life crisis terdiri dari pertama, mempertanyakan hidup. Berbagai pertanyaan yang timbul di kepala tersebut bisa berupa, apa sebenarnya tujuan hidup Anda? Atau pencapaian apa yang sudah Anda raih selama ini? Kedua, merasa hanya jalan di tempat. Selalu merasa terjebak dalam situasi apapun. Atau Anda merasa hidup tidak berjalan sesuai dengan harapan, bahkan usaha yang telah Anda lakukan. Mungkin itu tandanya Anda sedang mengalami quarter life crisis atau QLC. Ketiga, kurang motivasi. Tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas apapun, seperti bekerja atau sekedar menjalani hobi. Keempat, bingung memilih keluar dari zona nyaman atau tidak. Bosan dengan pekerjaan yang itu-itu saja, tetapi takut untuk keluar dari zona nyaman tersebut. Kelima, tidak bahagia dengan pencapaian yang didapat. Merasa tidak berbahagia dengan pencapaian yang sudah didapat pun adalah salah satu gejala munculnya quarter life crisis atau QLC. Terakhir, merasa terombang-ambing. Merasa terombang-ambing dalam hal percintaan maupun finansial juga menjadi masalah ketika quarter life crisis terjadi. Yang dialami individu pada saat QLC bisa beragam, bisa berbeda antar individu, tapi beberapa ada yang mengalami sampai ke simptom medis ya, gitu.
Jadi ada perasaan tidak nyaman dengan tubuhnya, ada perasaan nggak fit dengan dirinya gitu ya. Dan ketika dicek ke dokter bisa jadi darah rendah atau nggak signifikan gitu. Nah, tapi bisa juga di beberapa kasus ada yang memang dia memiliki penyakit yang perlu ditangani serius ya. Karena tadi ditambah krisis-krisis dalam dirinya, jadi memperparah simptom medisnya. Selain tuntutan diri sendiri, ternyata quarter life crisis bisa disebabkan oleh lingkungan sekitar. Misalnya, keluarga Anda membandingkan hasil capaian Anda dengan yang lain. Selain itu, ada juga beberapa kebiasaan yang dapat memicu KLC ini terjadi, yaitu seringnya bermain media sosial, bermain game sampai lupa waktu, sering mengeluh, dan menutup diri dari orang lain. Berikut beberapa cara yang bisa membantu Anda menghadapi fase quarter life crisis. Pertama, kenali dirimu. Kedua, jangan memendam masalah diri sendiri. Ketiga, berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Keempat, membuat rencana hidup. Kelima, mencari hobi baru. Dan yang terakhir, beraksi atau jangan diam saja. Quarter life crisis merupakan fenomena yang sangat sering terjadi pada kaum milenial. Berbagai penyebabnya ternyata berasal dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap yang positif dalam menghadapinya. Jadi, tetap berpikir positif ya, agar quarter life crisis tidak mempengaruhi hidup Anda.